Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Situbondo yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, Bapak Wawan Setiawan. Yang kami hormati Bapak Asisten, Ibu Asisten dan juga staf ahli Pemkab Situbondo. Yang kami hormati para kepala bagian, para camat dan seluruh pimpinan yang ada di Kabupaten Situbondo dan juga Ketua Bank Jatim yang luar biasa saat ini, Bu Hermin dan seluruh krunya. Tepuk tangan untuk Bank Jatim. Luar biasa. Saya alhamdulillah diberi kaos juga. Saya bersama Bank Jatim itu sudah seperti keluarga ya, luar biasa di Jawa Timur, di tingkat Jawa Timur. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kesehatan. Meskipun ini tertunda, rencananya di Malang, geser Bondowoso, tidak jadi ya, izin terakhir di sini tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan nanti setelah itu ke Bali atau ke Batam, luar biasa ya. Terus nyebrangnya lewat naik Penguin aja ya, rame-rame ya. Semoga Bang Jatim nanti rezekinya barokah, kita berangkat lagi ke sana, amin ya. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu saudara sekalian, saya 1 jam aja ingin membuat kita semangat lagi, bersinergi yang sudah bagus, tapi mudah-mudahan lebih bagus lagi. Makanya tetap sehat, semangat, meraih sukses kembali dengan kebersamaan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Yang tidak tepuk tangan itu berarti hidupnya belum hidup sesungguhnya dan masih banyak persoalan ya dalam hidup. Harus kita sekalian belum bisa berekspresi ya, kita butuh ekspresi. Reinstall mental kita ya, mental kita, karena ada istilah namanya tidak sakit tapi tidak sehat. Tidak sakit bisa kesini tapi tidak sehat karena mentalnya yang berat. Semua mentalnya berat. Kita kena masalah itu 3 bulan coping mekanisme, tapi kita 2 tahun masih bisa eksis, bisa seperti ini, bisa melakukan aktivitas positif. Ini hanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita syukuri, yuk kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Supaya hormon positif, hormon kebahagiaan kita meningkat ya, hormon endorfin dan lain sebagainya. Memang stres, apa Pak Agus stres juga. Kalau saya sebelum pandemi sampai saat ini itu masuk terus, tidak pernah work from home. Karena saya berkecimpung di pasien-pasien yang stadium lanjut ya, yang itu tidak bisa ditunda. Kalau pasien lain bisa ditunda, diabetes, jantung bisa ditunda, saya tidak bisa ditunda karena menggunakan obat-obatan khusus ya. Kalau dia ditunda maka dia akan kesakitan, sehingga staf saya 50% itu terpapar dan paling lama adalah 33 hari. Luar biasa stres. Makanya tidak usah heran sampai detik ini. Apa kamu ciri-cirinya orang stres itu? Ya kadang-kadang diajak bicara itu responnya kurang cepat ya, diem aja, itu tanda-tanda stres. Tapi ada juga yang tidak diajak bicara tapi ngomong terus, itu lebih stres lagi ya. Dan yang stres ini yang paling banyak adalah ibu-ibu. 71% bapak-bapak itu 29%. Ibu-ibu memang yang paling stres. Tapi ibu-ibu ini makin bangkit, cepat stres tapi cepat pulih kembali. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Kenapa lebih ibu-ibu ini kok gampang stres? Satu adalah biasanya masuki menopause, itu sangat sensitif ya. Kedua, banyak ibu-ibu yang stresnya dibuat sendiri karena semua dipikir ya. Kantor dipikir, rumah tangga dipikir, semua dipikir, sehingga otaknya kadang-kadang mengkerut, namanya brain atrophy ya, mengecil. Jadi kalau ada ibu-ibu yang jalannya pelan-pelan terus gendek, itu otaknya mengecil ya, karena semua dipikir ya, bahwa mikir itu energinya 5 kali lipat daripada kita keluar keringat. Kita keluar keringat kita 100 kalori, kalau mikir tidak keluar keringat itu 500 kalori. Maka yang sering kena adalah liver, jantung dan lain sebagainya ya. Makanya ada hati-hati kalau ada efek ke jantung. Kalau suara jantung yang normal seperti bapak-bapak ini kan sudah bagus semuanya ya, sudah istiqomah. Suara jantung normal seperti jarum jam. Tapi ada suara jantung yang bahaya, tempel-tempel langsung itu
orang yang biasanya kedonyan, ya mikiri proyek, duit, ini biasanya suara jantungnya seperti itu, ya. Dan risiko itu biasanya mati mendadak, ya. Begitu kan Anda sesuai dengan keinginannya langsung. Tapi yang pernah kena COVID itu suara jantungnya adalah atrial fibrilasi, dredeg-deg hilang, dredeg-deg hilang. Persis suara jantung orang yang selingkuh, ya. Berdek-dek hilang, berdek-dek hilang, berdek-dek ketemuan langsung mati. Gitu ya. Tapi yang bahaya kena dampak pandemi 2 tahun lebih itu apa? Jantungnya bradikardi, berdek-dek hilang, berdek-dek hilang. Makanya kalau panggil suami ojo banter-banter, berdek-dek hilang, ya kaget sakit. Makanya Bapak Ibu hati-hati untuk sampai kelelahan, jaga kesehatan kita, jangan malas olahraga, dan kita harus terus happy. Tepuk tangan untuk Bang Jatim dan Pemkab Situbondo, happy. Kalau saya lihat tadi waktu nyanyi itu yang disampaikan tadi, itu brand sudah. Situbondo itu sudah dia brand lah, Baluran ya, Baluran dengan pantainya itu brand, sudah itu tingkat dunia itu. Ya, change, make different, branding, marketing, continuous. Udah menang, udah bisa dikejar. Ya, apalagi ada kopi kayu manis ya Pak ya. Apa? Oh kayu mas itu khas sekali. Jadi kalau ada jantung yang bermasalah, obatnya apa Pak Agus? Kopi. Kopi 2 gelas pagi sore. Teman saya ahli jantung itu sekarang banyak kardiomiopati. Kenapa? Stres yang lama, otot jantungnya tidak mau bergerak. Ini banyak tidak mengerti orang tua, orang muda juga banyak. Ya hati-hati yang kedonyan itu, makanya duwean. Orang yang bermasalah itu biasanya ya, tidak nih biasanya orang itu egois, memaksakan kehendaknya. Yang kedua, orang itu biasanya kalau makan tidak pernah ngajak temennya, dewean. Tidak pernah ngelatih. Ini orang yang bermasalah ini. Ketiga, kalau dijak urunan itu bulet. Ini orang tiga ya. Terus kemudian yang keempat, tidak tahu sih. Aku tidak tinggal ya, tidak tinggal tapi mohon maaf kalau mau berubah ya syukur. Yang keempat, orang itu isinya mengeluh. Isi kata-katanya negatif. Ayo kita bergerak ini kan shock, angel, repot, sulit. Tidak bisa, itu negatif buat mengeluh terus. Harus positif, yes, oke, fine, oke, insya Allah, gitu ya. Yang terakhir biasanya orang itu suka melihat kekurangan orang lain, suka mengoreksi orang lain, itu hatinya kotor. Perlu didetoks, emotional detox. Kemudian emotional wellness seperti saat ini, dan saya didatangkan ke sini untuk memberikan emotional booster. Tepuk tangan untuk Bu Ermin dan kawan-kawan. Tepuk tangan luar biasa ya. Jadi kita masuk namanya masa recovery. Bagus, jantung kadang-kadang jantung itu kan gak enak ya, kecapean terus sama jantung, aduh gak enak rasanya. Apa obatnya yang pertama? Ini penting tuh bapak-bapak, terutama pimpinan-pimpinan ini, camat atau persoalannya kan banyak. Ingat bekerja hanya 3, teamwork, networking, innovation. Jangan yang lain. Mengeluh, small mind, discuss people. Pikiran picik membicarakan orang lain. Average mind, discuss event. Pikiran biasa membicarakan saudara kita, masyarakat kita yang butuh pertolongan, bagaimana kita menolong. Karena Allah mengatakan, kalau kamu pengen balas atas nikmat yang sudah aku berikan, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yasin kepada kasih. Permudahlah, jangan kau persulit orang lain. Jadi kalau hidupnya makin sulit, itu banyak dari dirinya sendiri. Ina asantum li anfusikum, ina asantum falaha. Barang siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri, berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Padahal jangan suka-suka melihat kekurangan orang lain. Kalau nggak cocok nggak apa-apa, nggak sama pandangan. Aku nggak cocok sama si A, nggak masalah. Dia dari kiri, kita dari kanan. Ayo diskusi. Kita sarapan sambil minum kopi, kayu mas tadi, waras, selesai, ada solusi. Tapi ada orang yang gak cocok ambil iki, gak cocok ambil iki, gak cocok ambil iki, gak cocok ambil iki. Terus cocok di sopo. Dia lah bermasalah. Kalau kita pengen bahagia, pengen sukses, sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Kita mencocokkan orang lain, bukan orang lain mencocokkan kita. No way. Makanya mindset kita harus diubah, jangan yang status quo, tapi kita harus adaptif. Ini kondisinya berubah, kita tempur ini.
Siapa yang sukses saat ini, dia yang menang. Dan insya Allah Kabupaten Situbondo melejit luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena undang saya terus, toh. Alhamdulillah dapat motivasi dan insya Allah salah satu kabupaten yang insya Allah masuk surga pertama kali ya. Yang lain kan belum pernah undang saya ya, karena belum dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Insya Allah masa pandemi health shock, kemudian pandemi panik, pandemi fatigue. Pada waktu dokter rumah sakit penuh, ya tak? Pernah toh? Masjid itu dididik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi, betul ya? Pada Juli saya kehilangan sahabat-sahabat saya banyak sekali. Profesor, kompresor, provokator, motivator, saya ambilas kabeh. Mulai sing gaya-gaya, kalau virus kepapan langsung budak ya. Bisa ambekan. Makanya jangan sombong ya. Kita harus self confident, percaya diri. Dengan iman yang kuat, dengan imun yang tangguh, dengan ilmu karena kita belajar, dengan ikhtiar terus menerus, kebersamaan ini selalu digalakkan terus, dan terakhir adalah dengan ikhlas kita menerima apa yang sudah jatuhkan Allah kepada kita. Kan hikmahnya kan introspeksi diri. Orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau menerima kritik dari siapapun dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Change. No change, no comes. You change, you will. You can change, you will success. Tepuk tangan untuk kita. Masa recovery, melangkah lagi tapi arah yang benar. Satu langkah ke depan, ini jadi 1000 langkah. Tapi kose aduh ini sekarang pakai pertimbangan, langkah yang benar yang mesti bismillahirrahmanirrahim. Jadi 1000 langkah luar biasa. Terus datangnya 5 terus ya. Pernah atlet mengeluh, menyesal, gegeran itu atlet itu sudah musuh tinggal ya. Jadi kita harus melangkah sama-sama ya. Makanya harus high speed ya. Dampak pandemi banyak fatigue ekonomi ya, berat pendidikan ya. Banyak yang tidak tahu kampus, tahu wisuda. Ada ya. Wisudanya online bisa ya tak? Ya. Ada drive thru dan lain sebagainya. Nah, kita habit kebiasaan pakai masker, ya tak? Sekarang ini alhamdulillah yang penting 3, yang penting aman itu 3. Disiplin protokol kesehatan, vaksin, banyak doa, ya itu aja. Ini pandemi masih ada tapi sudah terkendali dan sangat minim. Kenapa sih ini kok pakai masker? Kakek ngomong, mangan terus, ya ditutup sama Allah, ya. Itu makanya kita suruh hati-hati kalau bisa, kalau tidak bisa ngomong bagus diem saja. Kedua, mengurangi makan. Yang bahaya untuk gemuk itu apa sih? Satu, air es itu langsung masuk jaringan. Kedua adalah ngemil, bukan makan. Karena ngemil itu mesti mal, manis, asin, lemak. Itu bahaya ya. Yang ketiga, orang gemuk itu biasanya punya sifat emanan. Biasanya pada perempuan emanan. Di mangannya anaknya ganteng eman, bapaknya ganteng eman. Konconya durung mangan namamu lah gak doyan sing eman pisan ya. Akhirnya bawa tas kresek kayak. Dia tidak makan dirinya tak gomule ya. Berbalik seperti itu ya. Ini yang membuat dia yang penting itu bagaimana mengurangi gemuk, yaitu gemuk itu genetik ya. Kedua, yang bagus minum air putih hangat. Kedua adalah olahraga ya, supaya keringetan detox ini ya. Kemudian puasa Senin Kamis itu bisa bagus sekali. Saya alhamdulillah Ramadan itu turun 4,5 kilo sampai sekarang saya pertahankan karena diet yang paling sempurna adalah puasa ya. Puasa itu maintenance itu sulit. Maintenance untuk Situbondo yang sudah bagus ini luar biasa beratnya. Tapi kalau melejit kuncinya adalah kreatif inovatif. Individu, keluarga, institusi, bangsa dan negara nggak kreatif inovatif tertinggal dia. Saya sambut luar biasa untuk Situbondo yang perkembangannya luar biasa. Walaupun gambar tadi, brandnya tadi Baduran dan itu Afrikanya Indonesia, ya Afrikanya Indonesia. Terus di dalamnya ada spot-spot yang luar biasa. Wajib lah, semua datang ke sini nanti. Nanti ada ketidakpastian next. Pusing, banyak orang pusing. Kalau pusing separuh itu namanya migrain. Itu biasanya orang itu kedonyan tadi, mikirnya macam-macam duwe, nah itu betul. Kalau berputar itu efek dari long covid, vertigo, ya vertigo. Tapi kalau ini, ya balik diundang duduk terus ini duwe entek, ya. Tapi duwe makanya tolong Bang Jatim disumbang tadi, bantulah untuk sport gitu ya. Tapi kalau yang ini depresi.
Itu yang perlu dibantu. Kemarin pasien saya di Dr. Stomo, bapak-bapak gini, waduh, kanker otak ini pikiran, ibunya di belakang, kanker otak ini, kankernya sudah menjalar ke otak, kok berat gitu, saya begitu dekat saya tangani, Pak opo silahkan ketok aneh abot ngono, akan digetaki bojoku Pak Agus, ternyata komentar dari istri itu memberatkan otak kita, ya ini ya. Bapak Ibu saudara sekalian, tadi yang jantung ya saya lupa. Kalau ada gangguan jantung nggak enak, nomor satu apa? Batukkan. Itu bagus itu. Jadi menggerakkan ototnya, kemudian oksigen masuk. Itu nomor satu. Apalagi ada orang suka ngerasani, lewat ke depannya aja. Itu bisa ya, ben kroso bisa ya, itu salah satu makanya. Jadi ada mekanisme-mekanisme yang tubuh kita, apalagi nanti endorfin. Ya, endorfin itu rasa bahagia, rasa menolong orang, itu kekuatannya 300 kali morfin. Ya, luar biasa. Next. Bebas stres, ya, dekat pada Allah. Jadi pandemi ini backingnya harus Allah. Bisnislah dengan Allah dan lakukan ikhtiar bersama-sama. Wis aja dhewe ya, sak hebat-hebatnya sendiri yang stroke, jantung. Apa? Kita harus bekerja sama, sinergi, tes ya, bawah ya. Jadi jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak sama siapapun, berkata yang lunak, yang bijaksana. Tepuk tangan. Kunci sukses itu akhlak, bukan skill and knowledge. Gelarnya akeh ngamunan, tersinggungan, gaya opo? Tidak ada yang mau nyedot. Profesor, doktor, BKI, AKMS, BKKBN, wabah dipek. Tapi ngamunan, memaksakan kehendaknya. Harus wise, harus bijaksana, malah bisa menerima pendapat orang lain. Ya, attitude, good heart, good mind, good speaking, good feeling, good frame thinking, good action. Tidak mau berpikir orang lain. Kedua, direction, cari akhirat, dunianya ikut. Dunia tak stres. Temen sekarang sekolahnya dokter, anaknya di luar negeri, punya pabrik, mobilnya gonta-ganti, pasang rem 5, kena diabetes. Kemarin naik sepeda motor stroke, karena blank. Hati-hati, kalau ada diabetes itu paling gampang stroke dan jantung. Jantung sudden death, kalau stroke TIA. Jadi kalau ada orang yang enak kerja, seret, tahu-tahu serius, ingat lagi, itu gejala stroke, TIA, transient ischemic attack. Itu ada pembuntuan, terus jalan lagi. Orang ini harus dibawa ke klinik, dicek tensinya, dicek kolesterolnya, dicek diabetesnya. Tapi ada orang jauh dari desa, kerjanya di kota, semua dia subuh sudah berangkat naik motor sampai kantor duduk terus suyuk, terus ingat lagi itu bukan gejala stroke, itu belum sarapan. Jadi bawanya bukan ke klinik, tapi ke warung. Jangan makan rawon atau pecel, kayak kopi, teh hangat, panas. Itu harus bedanya begini. Harus bisa membedakan, karena ada warning. Aku duitku angel, sedekahmu kurang lah. Begitu sedekah menolong ditambah. Sedekah kan tidak selalu dengan duit, dengan senyum, berkata yang baik, dengan ilmu, dengan tenaga. Yang tambah sedekah, apa rezekinya pasti. Jadi ada warning untuk diri kita. Kenapa kita tidak enak dan lain sebagainya? Ya, mungkin kita makanya tidak boleh orang berlebihan. Ngomeli suami sudah diem, sudah sender, sih diterus nolak, mati. Itu namanya dolim. Tidak boleh dolim. Makanya ada istilah, kalau ada suami yang sukses, pasti ada istri dan anak-anak yang selalu mensupport, selalu mendoakan dan selalu mendukung. Itu pasti. Tapi kalau ada istri yang sukses, itu biasanya ada suami yang stres. Itu mesti. Kalau nggak sukses ngatur, apalagi sukses tambah ngatur lagi, blunder ya. Biasanya kalau ada pemimpinan wanita, itu suaminya mesti mati duluan. Sering. Ya. Hati senang, sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia.
Apa yang sulit dalam hidup? Tidak ada yang sulit. Yang sulit adalah dari dirinya sendiri, dari hatinya, dari pikirannya, dari ucapannya, dari perilaku. Yuk kita rubah hati yang bersih, emotional detox, penyakit hati dibuang, aides muter, angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung. Dengan banyak apa? Istighfar. Jangan alergi dengan kritik orang lain. Kalau orang lain memberikan masukan, kritikan, orang itu berarti masih cinta kepada kita. Pandemi ini Allah masih cinta kepada kita. Kalau kita sudah kerja lali keluarga, disuruh balik sekarang, ya dan lain sebagainya. Kita banyak bicara, tidak perlu disetop pakai masker, kan gitu, ya. Dan kita disuruh banyak sedekah. Jangan perfeksionis, jangan sok sempurna. Yang sempurna hanya Allah. Kurang-kurang dikit nggak apa-apa, ya. Makanya ada orang yang introvert, ada masalah tidak cocok tapi dipendam. Itu resikonya kalau tidak jantung ya kanker. Tapi kalau kaitkan komentar, risikonya stroke. Makanya biasa-biasa saja, proporsional. Kapan saya bicara, kapan saya mendengarkan, kapan saya memuji. Kalau beda, cari waktu yang enak, kita diskusikan. Itu yang penting, profesional, proporsional, patient. Tepuk tangan untuk Bang Jatim dan Panjenengan. Banyak orang yang profesional, tapi nggak profesional dia. Apalagi seorang pemimpin leader harus kompeten, capable, kredibel, communicable, acceptable. Ya, mari kita introspeksi diri dan kita bertarung. Ini kesempatan untuk kita saling berlomba untuk menjadi best is the best. Mudah-mudahan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jatim ini menjadi best is the best. Ya, mau minta maaf, mau memaafkan. Saya pengen enak. Ya saya maafkan mas yang salah sama anak saya, maafkan bapak yang salah. Makin tua makin banyak dosa, bukan tambah harus masukan-masukan. Alhamdulillah seperti itu, ya. Makanya kemarin ada pasien saya, Agus datang. Agus saya ingin masuk perkumpulan suami takut istri. Ya gabung ada aku yang dulu. Sense of humor, ya humor. Jadi seorang pemimpin siapapun harus ada humornya, ada joke-joke-nya. Kalau mendendeng terus itu cepat mati, ya, karena kortisolnya naik. Next, ayo optimis, ayo bangkit, ayo sehat dan sukses. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Tadi coba mulai jam 3 enak ya, saya datang jam 1 ya. Ini ke susu-susu, soalnya ngomong saat jam ini pembukaan tol, ya. Ini sama Bu Gubernur, ya. Kalau saya ngomong salam sehat, Jatim bangkit. Coba salam sehat. Bukan salam sehat, salam optimis. Salam optimis. Jatim bangkit. Tepuk tangan untuk kita. Optimis kita ya, ingin bersama-sama melawan pandemi dan berdoa. Nanti kita sinergi Bang Jatim dengan Pemkab. Insya Allah Bang Jatim barokah, Pemkabnya juga barokah, masyarakatnya barokah. Karena baik belum tentu barokah, tapi kalau barokah mesti baik. Robi anzil mujaramu barokah wa anta khomji, selalu bertambah kebaikan. Jadi kalau gabung seperti ini, Pemkabnya juga tambah bagus, SDM-nya sejahtera, ya, Bang Jatimnya insya Allah juga tambah bagus dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan acara seperti ini jangan 1 tahun sekali, kalau bisa tiap minggu atau tiap bulan ya. Semoga Bu Erwin dan teman-teman ini mudah-mudahan rezekinya selalu tambah. Next, bangkit ya, kita bersyukur aman, nyaman, gotong royong, kuat, iman, 5S, syahadat, sholat, sabar, sedekah, sholawat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila al-khosr. Jadi karena sabar dan sholat kita menolongmu, sehingga itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. 5F untuk imun. Yang pertama fit, jangan malas olahraga. Dan olahraga itu yang penting mood, bukan ikut-ikutan. Orang Indonesia ikut-ikutan, goes kabeh. Enggak bisa goes sampai antri sepeda-sepeda. Kan goes akhirnya pulang gak tambah sehat, gundas kabeh nggak tahu genjot sepeda, ya kan? Kalau senang pocong-pocong, senang pingpong ya pingpong. Badminton, ada yang senang badminton di sini? Coba, ada yang badminton? Tidak ada apa? Renang, kasti ya. Yang penting moodnya enak. Mau golf, moodnya enak dan pada waktu main harus yang menyenangkan. Itu baru yang meningkatkan endorfin. Ya, jangan ikut-ikutan karena gengsi, ya. Soalnya bosnya senang sepedaan, kita kebetulan senang lari, ya jalan kaki, ya jalan kaki, ya gak apa-apa. Karena mood, yang penting moodnya. Ya, kedua adalah fresh, jangan mikir yang berat, mikir yang ringan. Apa yang berat?
bersyukur dan banyak berbagi. F-nya yang ketiga ada fun, harus seneng ya, dengarkan nyanyi seperti tadi ada suara-suara nyanyi itu bagus. Orang yang bahagia harus bisa nyanyi. Ada orang kan bahagia bisa nyanyi tidak bisa, semu bahagia. Kamu belum bisa membahagiakan orang lain. Cuman kalau yang nyanyi suaranya yang enak, kalau nggak enak itu yang denger kan yang stres ya. Fun. Yang keempat harus food, makanan banyak orang keliru, vitamin keliru, mineral. Vitamin itu dibutuhkan 1%, mineral 5%. Nggak percaya, keringat itu mineral. Makanya kalau keringetan aja langsung didilat di sini. Asin ini mineral, itu yang harus ditambah dan itu yang terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita. Kenapa orang Indonesia itu kok lemah imunnya? Satu adalah orang Indonesia itu kurang paparan sinar matahari pagi. Olahraga iya tapi hutan, pakai lengan panjang. Enggak harus badan banyak yang terpapar. Yang bagus yang di desa-desa. Bajak sampah nggak pakai baju itu yang betul kena paparan sinar matahari. Nah orang kita takut hitam, buta terus paling gowes delik nang sore wet gitu. Jadi kan banyak seperti itu ya. Kedua, orang Indonesia itu nggak suka ASI, ya, nggak suka apa? Iya, nggak suka minum susu, ya. ASI suka, ya. Ekspansiun saya minum ASI ya. Karena entren, ya, karena sudah expired, ya. Food, ya, mineral itu kenceng itu mineral, buang air besar itu mineral. Jangan aku anti garam, salah. Wopo kamu bisa mendengar gondongnya biasa-biasa saja. Ojo diet-diet yang ekstrim, diet karbo, diet keton, tidak usah. Hatimu bersihkan dari penyakit hati. Emotional detox. AIDS muter tadi, angkuh, ini, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung. Itu jauh lebih bagus daripada yang lain-lain. Makanya saya aliran dokter yang silakan boleh makan, tidak ada batasan, asal syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambah. Itu yang penting, ya loh. Enggak mau makan ini enggak boleh, makan ini enggak boleh. Seperti teman saya sakit diabetes, pasang pil kolesterol, semua makan durian enak, orang sehat makan durian sehat. Terus isinya bentuk enak. Nah dia makan durian banyak penyakitnya, apa tidak ya pikirannya negatif bisa. Jadi duriannya diambil, dilihat, terus diambil gitu. Kayak mana diambil, gak dimakan-makan. Kenapa? Mindsetnya belum dirubah. Takut dengan dirinya. Makan sate ya gitu lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah tambahin kesehatanku dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan sate ini. Makan, alhamdulillah. Ada jadi kolesterol, jadi energi. Lah saya penyakitan ngomongnya. Kita pangannya apa? Kolesterol apa? Jadi satenya utuh, kolesterolnya naik. Lah mindsetnya jelek kok. Ya. Jadi satenya utuh, kolesterolnya harus naik dulu. Ayo kita semua ini artinya bersihkan pikirannya, mindsetnya dibuat positif, ucapannya yang baik dan actionnya yang bermanfaat. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, F yang terakhir adalah fight. Kita harus semangat, full energy, innovation, good communication, honesty, truth direction. Ada F yang dasar yang membuat imun kita tetap terjaga, yaitu fasting, puasa Senin Kemis, puasa Ramadan. Itu daya tahan tubuhnya luar biasa. Tapi yang paling cepat meningkatkan imun adalah fulus, ya, fulus ya. Yang punya adalah Bang Jatim, ya. Tepuk tangan untuk Bang Jatim, ya. Next, ya, bersyukur, ya. Yang banyak keluh kesah, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan kikir. Yuk mengeluh diganti bersyukur, kikir jadi dermawan kita. Ya, next. Nah, masa pandemi stres, self correction untuk introspeksi diri. Tapi kita self confident. Perlu reinstall mental kita. Ya, sudah dilatih dengan sabar, emotional balancing. Kita ada stres, ada pandemi, ada macam-macam. Ekonomi belum bangkit, tapi coba ini terus. Cepat kita kembali ke tengah, pegangan sama Tuhan, kemana Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Semua persoalan dunia kembali kepada Allah, pasti berikan jalan keluar, tambahin rezeki yang tidak bisa. Tapi yang lebih penting adalah emotional detox tadi. Jangan ada baper, barang, aduh tersinggung, aduh, buang itu, desit itu ya. Nah, saatnya kita emotional balance, kita bersinergi,
berkolaborasi seperti Bang Jatin dan Pemkab ini. Nah, tapi sampai kapan pandemi ini kita nggak tahu. WHO masih belum menurunkan tingkat endemi juga, kasusnya ada, tapi banyak ya, di Bogor ada sekitar 20 sampai 30-an gitu ya, tapi terkendali, alhamdulillah. Banyak 3 dipegang, disiplin protokol kesehatan, vaksin booster, dan terakhir adalah banyak doa dan syukur-syukur kalau panjenengan ditambah vitamin D ya, karena ternyata vitamin D kita itu di bawah standar, di atas 15 ya, yang bagus adalah di atas 30 ya. Kalau sudah 30, 40 bagus ya. Saya 23, sehingga saya tambah vitamin D yang 5.000 internasional gitu. Ya, itu harus dicek. Memang mahal, tapi dicek. Banyak orang belum dicek. Pada waktu saya disuntik booster Moderna itu saya kan jatuh 2 hari, kemudian ada 3 hari dan sebagainya. Tapi saya dibantu dengan teman saya, relawan saya, pas dodolan gulai. Bagus aku dodolan gulai, kirim 2 piring. Datang 2 piring, tak makan, langsung saya sehat. Alhamdulillah. Gulai membuat saya bangkit dari efek dari Moderna itu. Terus besoknya saya cek berapa antibodi saya, 70.000, tapi vitamin D saya 23, sehingga saya tambahi yang 5. Kalau di bawah 15 maka ditambah yang 10.000 internasional unit. Tapi kalau bapak-bapak yang pernah terpapar dan imunnya memang kuat di atas 30, 40 sampai 100, cukup yang 1.000 internasional unit saja. Itu menjaga, itu mengawasi sistem kekebalan tubuh kita ya. Emotional booster, 6 power of life sebagai option, the power of optimism, the power of personality. Mudah-mudahan dengan pelajaran pandemi kita sudah dilatih Ramadan 1 bulan, kita menjadi orang-orang yang lebih baik ya, lebih takwa ya, lebih berakhlak mulia ya, lebih banyak sosialnya, social intelligence ya. Implementasi dari takwa itu kan social intelligence. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, itu peduli. Wal kadzibina al-ghaidz, tidak marah, itu berarti membahagiakan lawan bicaranya. Wal afina 'anil nas, itu pemaaf. Makanya orang-orang yang baik biasanya bibirnya mesti agak lebar. Maafin ya Mas, sama-sama. Ya, jadi orang kalau bibirnya lebar itu biasanya orang itu ikhlas, mudah senyum, pemaaf dan lain sebagainya. Kalau kecil biasanya merowengan. Nah, stroke ya. The power of togetherness, the power of innovation, the power of opportunity, the power of niat. Mulai saat ini kita niat menjadi lebih sehat, lebih sukses, lebih bahagia, lebih barokah dalam hidupnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, life rescheduling kita ya, yang penting kita masih survive, alhamdulillah, aman, happy dan inovasi. Next. Ini kembali kepada Allah ya. Kita visi hidup kita adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah. Niati bekerja ibadah. Ojo pekerjaan ini loh, pekerjaan butuh bagian. Itu modun. Nah, itu memang aku. Mindsetnya proyek lain ya, money owner dan proyek owner ya. Ada pekerjaan ya kita kerjakan, ada rezeki alhamdulillah, tidak ada itu sedekah. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Misi, niat, ikhlas, niat, ilmu, sabar, dan ikhlas. Next. Bersyukur, aman, mengelola stres, menjadi sukses, harus ada mental sukses, positif, optimis, semangat, mau berubah, inovasi, dan ikhlas. Berubah mindsetnya, berubah attitude-nya, berubah action. The power of happiness ada 3, iman, ilmu, dan ciri orang bahagia dicintai oleh Allah. 3M, kenal Allah, sering menyebut dan mengingat namanya, melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang, jangan lupa selalu SMS-an ya. Kita zikir, kita sholat, yang mengaji, kita sedekahnya, kemudian helpful. Makanya orang yang seperti ini, dia orang malas. Orang yang seperti ini, tidak ada rezekinya. Yang bagus begini, proaktif, apa yang bisa saya kerjakan? Saya punya tenaga, saya punya ide, saya punya semangat, dan lain sebagainya. Ya, makanya komunikasi sama orang siapapun jangan ditarik, ini menimbulkan perasaan. Ya, tapi ojo ngomong apa. Ilmunin biasa saja. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Adalah gak ngerti apa saja ya. Kreatif, inovatif, produktif. Next. Masa transisi menuju recovery. Bersyukur. Pada recovery, optimis dan bangkit. B2 modalnya. Beriman dan bertakwa. Walau anak ahlal qura amanu wa taqwa, la fatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Dibukakan dari langit dan bumi. SMS-an terus ya, refresh today. Kita harus punya mimpi, dreams. Makanya mahasiswa saya tanya, saya kan ngajar DM, S1, super spesialis dan lain sebagainya. Mimpimu apa? Aku tidak punya mimpi, Pak, aku gelinding aja. Orang kok gelinding. Kan
nafsunya, dia tahu apa yang ada di hati kita. Hanya kita jangan membicarakan orang lain, kita ketika dibicarakan orang lain. Next, nah belum kembali. Yang penting Bapak Ibu, kita harus U3, fight sudah ya, mental sudah. U3, apa? Update. Kita harus belajar terus. Ini era perubahan yang begitu cepat. Kemudian upgrade. Yang dulu suka marah-marah, sekarang sabar, lebih wise. Dulu pelit, sekarang agak dermawan, ya. Yang dulu males, sekarang lebih semangat dan lain sebagainya. Upgrade. Yang ketiga adalah uploaden. Kegiatan yang positif ini diupload, Bu. Bang Jatim, ben tahu, ben semua tertular ini semua cemas yang berlebihan mulai psikosomatik. Mana ada orang berobat ke Malaysia, nggak ketemu penyakitnya, nggak bisa tidur, terus ketemu HP saya ke rumah saya, oh nggak bisa tidur dan lain sebagainya, oh bisa terus bagus, coba cek labnya, normal semuanya, psikosomatik Pak Panjenengan, shopping dokter, kamu ganti-ganti dokter, nggak apa-apa, psikismu, organmu masih bagus semuanya. Apa yang penyakit kamu bagus? Kedonyan. Terus apa? Istighfar, taubatan nasuha, lakukan perubahan yang baik. Insya Allah panjenengan akan sukses. Tepuk tangan untuk kita semua. Change, ya berubah. Ya. Nah, ini sukses itu tip 4 ya. Attitude, direction, communication, sweetness, baru skill and knowledge. Sekolah pinter, cari ilmu, membuat sukses iya, tapi ranking kelima. Kalau kita lihat banyak akhlaknya tidak bagus, apa? Nggak ada yang pakai lah. Aku ketemu orang sikapnya tidak bagus, bicaranya tidak enak, saya pergi. Saya mau ngasih rezeki, mau ngasih informasi. Tapi dia lulusan SMA, tapi hormat kepada orang, sopan santun, dia menghargai orang, aja pakai lah. Jujur dan lain sebagainya. Ya, itu banyak hati. Tapi kalau sekolahnya tinggi, dia makin low profile, makin high product, makin bisa bersosialisasi kepada siapa saja. Itu yang spektakuler. Ya, hati-hati, jangan sekolah dok, diterlihat ya nggak tahu kuliah, kayak gaya-gayaan dok. Ya, nggak usah. S1 cukup, S2, S3 boleh, tapi dia makin wise, makin semangat, makin bisa memotivasi teman-temannya. Wah, bukan individu center, aku makin second line, third line, semuanya bagus semua. Itu baru jamin contoh ya. Next, sehat fisik, jangan malas olahraga, psikomotorik jangan mikir berat-berat, sosial jangan pelit-pelit ya. Temen saya makan durian 5, besok periksa kolesterol, tidak naik sama sekali. Kenapa? Sing makan mau akeh, kejai koncone kabeh. Alhamdulillah, makan soto jeroan, jangan teman-temannya, gak akan naik. Kenapa? Seneng. Acara seneng endorfin naik, kolesterol tidak akan naik. Tapi delek dewe orang jaluk ditraktir koncone, orang-orang yang kolesterolnya bahaya. Ya, spiritual, bukan hanya dekat tapi dicintai. 5E, emotional detox, eating well, exercise, enjoy life, dan empathic social. 5E, ini membuat kita sehat. Next. Penyakit yang menghantui COVID, asam lambung, ada yang sakit GERD, gastroesophageal reflux disease, ya. Kalau ada rasa panas di dada, hati-hati, bisa dari lambung, bisa dari jantung. Jantung yang normal berarti dari lambung. Kalau dari lambung berarti stres, kedua daya tahan tubuhnya menurun. Stresnya diatasi, asam lambungnya dinetralisir, daya tahan tubuhnya ditingkatkan dengan istirahat. Itu udah bali deh, ya. Jantung, kalau ada diabetes, bahaya mati mendadak. Kenapa? Ada polineuropati. Orang diabetes itu sarafnya mati. Kalau orang sehat jadi dada, aduh gini, terus dia ambil obat. Orang diabetes tidak ada. Begitu serangan jantung, akhirnya ini baru sakit, langsung mati. Ya, makanya jangan lupa dia ada yang punya diabetes ya. Diabetes di atas 40 tahun itu tipe 2. Tipe 2 itu berarti orang itu kedonyan. Lifestyle, makan amburadul, malas olahraga. Bagaimana caranya? Habis makan, jalan kaki 15 menit. Ini sudah mengurangi, mencegah penyakit macam-macam itu. Diabetes, jantung, kanker payudara, ibu-ibu. 15 menit. Habis makan jalan 15 menit. Ini luar biasa. Ya? Apalagi olahraga yang teratur, terukur sesuai umur. Ya, 70 tahun
Olahraganya apa? Bal-balan, untul sikilmu, ya. Itu namanya orang tua biayaan, ya. Stroke, diabetes mellitus, kanker, Parkinson banyak. Nggak usah tunggu muda. 70 tahun, 80 wajar. Ini 40 tahun sudah keder. Kenapa? Stres, terlalu khawatir, terlalu takut. Nanti nggak naik. Kan? Kamu bekerja yang fokus, layani dengan sepenuh hati. Mentalmu mental babu. Karena pegawai negeri itu melayani, mental babu, bukan dengan jeragan. Makanya pasien saya di rumah saya, ibu sakit, bapak sakit, jangan repot, biar saya yang repot karena saya sehat. Kasih susu, obat-obat di BPJS sudah ada, bayari. Anaknya tidak bisa sekolah, kita sekolahkan. Masalahmu berikan kepada saya. Kalau kita ada masalah, kita menolong orang lain, insya Allah masalah kita akan diselesaikan. Tepuk tangan untuk makanya helpful, suka menolong. Apa yang bisa saya bantu? Cuman kalau gini, tidak boleh pada perawat di UGD. Kalau kecelakaan, gue terus, bu apa yang bisa saya bantu bu? Oh ini apa? Cepat, set actionnya tuh, ya. Nah yang banyak adalah SM, seriously mental illness, mulai psikosomatik sampai psikotik, ya. Sampai bunuh diri. Next. Jadi penyebab sakit pola pikir, pola makan, pola hidup yang banyak kakek pola, ya. Jangan diangkat jadi camat, jadi pimpinan, kita lihat WA nih pengen kawin, makan, ya. Bahaya, ya. Next. Warning, alarm. Aku dulu tidak pernah kencing malam. Setelah pandemi kok kencing 2-3 kali. Stres diabetes. Kalau tidak kamu atasi cepat jadi komplikasi. Begitu stresnya diatasi, kembali kepada Allah, 3 pilar. Baiklah kepada Allah, baiklah kepada sesama, dan banyaklah menolong. Jangan sampai ada musuh satu orang. Kembali ke tengah, ya. Aku umur 50 tahun, kencingku kok seperti sisa. Hati gejala prostat. Bagaimana? Kurangi lemak, pakai jalan kaki, seminggu sekali minum air degan. Lancar lagi, ya. Itu cara-cara. BAB berlendir, terus naik darah, disentri, seminggu tidak sembuh, kolonoskopi, kemungkinan kanker usus, ya. Sariawan, ya, sembuh-sembuh. Ini suara nafas. Kalau orang ini asma, kalau orang gerak, kemungkinan perokok, bronkitis. Tapi kalau COVID, tidak bisa nafas. Alhamdulillah saya salut kepada Pemkab Situbondo, pegawainya tidak ada yang merokok. Tepuk tangan untuk kita semua. Salut saya. Di sini loh ya, di sini. Kalau di luar saya nggak tahu. Ya. Padahal orang-orang nggak tahu semua, nggak ada masalah dengan rokok. Asal kita tahu diri. Orang itu semua Allah itu adil. Manusia ada adil. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Ada cantik, ada tidak cantik. Ada bahaya perokok, tapi tidak pernah disebutkan manfaat perokok. Di rokok, bahaya kanker, bahaya jantung, bahaya kehamilan. Manfaatnya apa? Ada 3 besar manfaat perokok. Pertama, pencuri takut. Orang mau masuk, yang di dalam masih perokok. Nah, efeknya rokok apa tuh? Pencurinya lah, lari. Yang kedua, anjing takut. Orang lihat anjing mesti lari. Orang perokok juga lari. Dan orang perokok biasanya terus berhenti, dodok. Dipikir anjingnya, lu jemput waktu, padahal ngatur nafas. Orang perokok nafasnya pendek, ya. Yang ketiga, orang perokok itu biasanya orangnya romantis. Orangnya mesti baik, iya, gak apa-apa, sip, oke, bagus orang. Kenapa? Setan wedi. Ya, orang perokok di teras pas angin, setannya nyedot, dunia dimut, dan lewat, kan nyedot api. Nanti geninya dipangan, berarti apa itu mau ngaju setan, ya? Nanti setan. Next. Kalau ada yang masih galau, yuk istighfar, minum air putih hangat, ya. Kenapa air putih hangat? Pak, Omikron itu tidak lebih dari ketahuan. Kalau Delta, kita cuma batas turun. Kalau ada perubahan tidak enak, dorong air putih hangat. Air putih itu penting untuk bapak-bapak. Kenapa? 70-75% tubuh kita terdiri dari air dan kita kurang minum. Tidak makan tidak apa-apa, tapi jangan sampai tidak minum. Ya. Melunturkan lemak, merangsang peristaltik usus, beraknya lancar. Kalau beraknya lancar, otomatis tambah sehat. Ya. Zikir, sholat
tahajud, jalan kaki, perbanyak sedekah, dan jangan baper. Sensi kita harus asik-asik saja. Tepuk tangan untuk BBR dan Bang Jatim. Next, terakhir imunitas kita harus meningkat tadi sudah ya. Next, yang penting apa? Tadi fasting dan fulus ya, jangan lupa fulus ya. Next, makanya nabung di Bang Jatim. Nah, saya ini tabungan di Bang Jatim ada 3 ya. Ada 3 ya. Alhamdulillah ya. Tapi kalau sini utang ya. Imun yang naik, harus sedekah, happy mau beribadah. Next. Nah, terus semangat, karena semangat 50% keberhasilan ya. Merubah mindset kita menjadi helpful dan sinergi kolaborasi yang luar biasa dari Bang Jatim dan Pemkab Situbondo mudah-mudahan bisa diteruskan supaya kita berteman ini ya, bersahabat terus dan menjadi barokah. Next, terus ya melayani yang baik, ini service champion. Next, terus ya pelayanan juara sudah bagus, yang mental babu. Next, terus ya. Next, terus kasih bilang ini ya. Jadi tulus dan antusias. Ada orang semangat tapi ini dipuji pimpinannya. Ada orang tulus tapi nggak kerja sampai ikhlas. Aku ikhlas. Kerja ikhlas. Ya. Next, ya. Sikap yang jelek, komunikasi yang kurang. Next. Nah, rahasia utama kesuksesan adalah antusiasme seperti Bang Jatim dan Pemkab ini ya. Next. Nah, ini contohnya CEM itu cepat dihandal, akurat, mampu dipercaya, perhatian kecamatan semua. Pokoknya kita kalau melayani masyarakat harus CEM juara. Ini one step ahead di atas customer satisfaction ya, customer primer, pelayanan excellent. Ini pelayanan champion juara. Ya. Yang kagum bukan aja pimpinan, Allah kagum. Loh, ada pelayanan kayak seperti gini. Dari mana ini? Oh, Pak Camat dari Kabupaten Situbondo. Oh, dari Pemkab Situbondo. Oh, kita dapat motivasi dari Pak Agus. Sampun, langsung masuk surga semuanya. Ya. Next ini ya, lihat ya. Orang menderita dengan osteosarko, timnya rapat. Kamu pengen apa? Sekolah lagi? Nggak bisa, kakimu begini, tak potong dulu sampai pinggul. Next, timnya rapat, ini kaki yang dipasang, ibunya dijelaskan. Next, ini loh, kakimu tak pasang gini. Perawatnya memberi semangat. Perawat kalau sehat yang ini lemu ya. Jadi cocok, insentifnya cocok ini katakan ya. Remune cocok gitu ya. Ini psikiaternya. Next, aku suruh dampingi, oke. Kakinya diamputasi. Next, selesai. Anak ini pinter buat ini ya, suruh buat supaya terbayar. Ini lak melok aja. Next, pengen nyanyi, kakimu sudah jadi. Ayo, pengen wujudkan kelasnya, pengen masuk SMK, pasang kakinya. Next, akhirnya dia sekolah masuk SMK. Itulah paliatif. Next ya, mengobati secara keseluruhan. Treat the patient, bukan treat the disease. Bio, psiko, sosio, kultur, spiritual. Next. Bekerja dengan tangan itu baik, bekerja dengan tangan pikiran jauh lebih baik. Tapi bekerja dengan tangan, pikiran, dan hati akan menghasilkan yang terbaik seperti Bang Jatim dan Pemkab Situbondo. Ini waktu saya pandemi ya, rangkap 4 maskernya. Next, ini pasien-pasien saya sudah baik. Next, ini memberikan spiritual support, saya aparatus metastase liver dan paru. Next, kami seorang penting dan kasih semangat terus. Next, jadi pesan saya layani siapa saja dengan sepenuh hati, kau pasti akan memperoleh kesempatan. Next. Jadi bekerja kalau yang sehat cuma 5E tadi. Emotional detox, mencuci penyakit hati. Kedua apa? Eating well, makan yang bagus. Ketiga exercise, olahraga. Kemudian enjoy life, mensyukuri hidup. Kemudian empati sosial. Nah bekerja bagaimana? Ya 5E, etos kerja yang tinggi. Seperti bapak-bapak di sini, Bang Jatim saya lihat ngakuni. Seneng, nggak pulang, nggak masih meneng ini. Berarti stres, otaknya cemek. Entos, kompeten, ini era digital. Kamu harus belajar digital. Siapa? Saya belajar. Kompeten, ya mumpuni. Kadang-kadang ada yang tupoksinya gak ngerti, tupoksi gak ngerti. Ya Allah, ini apa ini tupoksi gak ngerti. Etika, sopan santun, tata krama, empati, dan energi, high speed, fun, antusias. 5. Next. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sudah dicapai semuanya, panjenengan jangan lupa senyum. Senyum itu yang nomor 1 adalah harus ikhlas, harus ada gerakan bibir. Coba tak jadi senyum. QX coba. Q ada 33 otot berkontraksi melebar pembuluh darahnya sehingga orang itu awet muda. Tapi kalau dia sudah tua maka awet tua. Coba Q tarik X harus sama karena bahasa tinggi sudah jangan Q X.
passion, maka ada body language X. Coba Q, X. Sekarang Q-nya disimpan langsung X. Coba Q-nya disimpan langsung X. Jadi begitu pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.